Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Ketika Tuhan memanggil Anda dan saya serta kita semua, dan ketika kita menanggapi ya saya mau menjadi muridnya, maka hendaknya kita berani tidak hanya berkomitmen di dalam kata, tetapi dengan sepenuh hati kita percaya dan menghidupi apa yang kita imani di dalam tindakan nyata kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang mulia, Santo Andreas Rasulmu telah menjadi pewarta dan gembala gerejamu. Semoga ia pun senantiasa mendoakan kami untuk memohonkan pertolongan rahmat-Mu, sehingga kami senantiasa setia di dalam persiaran hidup kami dalam menjawab panggilan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita menjadi tahu bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Suara Rasul sampai ke seluruh dunia mengakui Yesus sebagai Tuhan Sang Juru Selamat karena kesaksian para rasul di dalam perjalanan hidupnya sebagai orang beriman. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya serta kita semua, apakah kita sudah menghidupi dan melaksanakan apa yang kita imani, sehingga kehadiran kita sungguh menginspirasi orang-orang yang kita jumpai di dalam perjalanan hidup kita? Ataukah kita justru menciptakan pribadi-pribadi yang menganggap diri paling benar dan menganggap yang lain salah? Sebagai orang beriman mestinya kita menghadirkan kasih Allah, berarti bahwa kita menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi, tidak mudah membenarkan menurut cara pandang kita, tetapi kita memberikan pandangan yang objektif di dalam persiaran hidup kita. Pada Injil hari ini kita mendengarkan tentang panggilan murid, yaitu panggilan untuk murid-muridnya yang pertama, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ada hal yang menarik yang kita bisa belajar dari mereka. Ketika Yesus memanggil dan mengatakan, "Mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia." Keikhlasan dan ketulusan di dalam menjawab ya memampukan mereka semua, terutama Andreas, di dalam mewartakan kerajaan Allah. Kita bisa belajar bagaimana mereka tidak dengan diskusi atau membuat alasan untuk menunda panggilan Tuhan, tetapi mereka melaksanakan ya. Mereka melayani dengan sukacita, mereka merayakan ungkapan syukur mereka dengan tanggung jawab. Sebagaimana di dalam pesta Santo Andreas Rasul, kita bisa belajar dari pribadi Andreas yang senantiasa langsung mengikuti dengan rendah hati, mau belajar, mendengarkan dan melaksanakan apa yang Tuhan wartakan. Bahkan mereka berempat rela, yang tadinya seorang penjala ikan menjala manusia agar dibebaskan dari belenggu dosa, agar banyak orang semakin mengenal dan mengikuti Tuhan yang adalah kasih yang kita imani. Kita tahu seringkali ketika ditunjuk atau ditugaskan kita merasa tidak mampu. Kita merasa bahwa apa-apa harus saya yang melakukan, atau sebaliknya kita merasa tidak berguna.
Tetapi sebagai orang beriman belajar dari para rasul yang menerima kekurangannya dan terbuka untuk diproses dan dibentuk, mereka bisa bersyukur dan mampu mewartakan kerajaan Allah. Beranikah kita sebagai orang beriman tidak mudah dibelenggu oleh kelemahan kita, ketidakmampuan kita, atau komentar negatif dari sesama kita? Tetapi beranikah kita mengangkat muka untuk senantiasa mau dengan rendah hati belajar dan bertekun sebagaimana yang Allah rencanakan di dalam hidup kita. Barang siapa bertekun dan setia serta mau belajar, berkat Tuhan akan selalu melimpah di dalam hidupnya. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan selalu menyertai siapa saja yang senantiasa mau setia di dalam perjalanan hidupnya kepadanya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, apakah di dalam pelayanan, pekerjaan, dan tugas kita di dalam keluarga masih kita lakukan di dalam keterpaksaan? Hanya di dalam keikhlasan, ketulusan, orang bekerja dan melakukan tugas serta tanggung jawabnya dengan sukacita. Ketika ia tulus ikhlas dan tidak mudah diganggu dan dilemahkan oleh mereka yang senang mencaci, yang senang mengkritik. Tetapi beranikah kita untuk senantiasa berdiri tegak di dalam kebenaran dan tidak larut di dalam kelemahan kita? Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.